Nabi bersabda, para malaikat itu berkata, "Ya Rabb, di kalangan mereka ada seorang hamba yang banyak sekali kesalahan. Ia hanya berjalan-jalan saja melalui orang yang berzikir tadi. Pecicilan. Duduk sini, nanti ini pindah lagi sana, duduk lagi." Nah, gitulah. Lalu duduk bergabung dengan mereka. Duduk itu tak ada bergabung, bukan pecicilan tak kemana-mana. Cicilan itu salahnya. Allah lalu berfirman, kepada orang itu pun kami kuberikan ampunan. Sedangkan yang seorang lagi yang mana? Yang ketiga yang ketiga yang mana? Yang ekor kereta tadi ya, yang ekor kereta, yang pulang tadi. Kayaknya semangat kali bilang ekor kereta. Paham ya, sudah paham ya. Ia memalingkan diri, kata Nabi, maka Allah juga berpaling dari orang itu. Pertanyaannya, yang ketiganya ada orang? Ada juga. Kira-kira di hadis ini dipuji apa dicaci? Ya, dihinakan. Tetapi dari hinaan tersebut dia malah balik menghina orang zikir berjamaah. Mana ada lontong sini? Ya, sini apa itu? Nasi bungkus. Ya. Ada juga ini yang tujuannya itu. Karena satu hajat, lumayan ini nasi bungkus ini. Ya. Allah berfirman, mereka adalah kelompok yang tidak akan celaka. Selamat juga. Gak apa-apa. Niatnya mencari nasi bungkus apa-apa. Ya. Lumayan yang selamat. Yang ikut menemani mereka, tapi jangan ada rasa benci. Ini ikut menemani tapi nengoknya gini. Awak pun ingin nempeleng rasanya. Hadis Bukhari Muslim. Hadis Imam Bukhari nomor 6408, riwayat Imam Muslim 2689. Dah. Kan banyak kali orang tertipu. Ini ya. Ada lagi hadis yang lain, kalimatnya hampir sama. Apa yang mereka minta, apa yang mereka ingin sama. Cuma di ujungnya, saya ngambil ujungnya aja, nanti panjang lagi. Allah berfirman, yang tadi sama semua. Sama ini, yang tadi Allah menciptakan malaikat yang kerjanya berkeliling gini, itunya sama semua lah itu. Nah, ujungnya para malaikat itu berkata lagi, mereka juga mohon ampunan darimu. Lalu Allah berfirman, sungguh aku telah mengampuni mereka. Kemudian aku berikan pula apa-apa yang mereka minta. Apa-apa yang mereka minta. Cuma jangan pula minta nomor. Ya. Apa-apa yang mereka minta. Kalau bid'ah, cocok lah? Enggak cocok. Dan aku berikan perlindungan kepada mereka dari apa-apa yang mereka mohonkan perlindungan darinya. Waqina adzabannar. Ya, selamatkanlah kami dari, jauhkan kami dari, selamatkan kami dari azab neraka. Berarti kabul kan? Nabi bersabda, para malaikat itu berkata, "Ya Rabb, di kalangan mereka ada seorang hamba yang banyak sekali kesalahan. Ia hanya berjalan-jalan saja melalui orang yang berzikir tadi. Pecicilan. Duduk sini, nanti ini pindah lagi sana, duduk lagi." Nah, gitulah. Lalu duduk bergabung dengan mereka. Duduk itu tak ada bergabung, bukan pecicilan tak kemana-mana. Cicilan itu salahnya. Allah lalu berfirman, kepada orang itu pun aku berikan ampunan. Kepada orang itu pun kami kuberikan ampunan. Mereka adalah kaum yang tidak akan celaka
orang-orang yang bergabung dengan mereka. Yang bergabung dengan mereka itu yang bergabung dengan majelis zikir. Berapa banyak kita dilatah nonton internet, kita gini majelis zikir, langsung benci. Dan kemudian hadis, ya, yang hadis tadi dari Abu Hurairah. Kemudian ada hadis lagi dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya jalan langsung, tidak suatu kaum pun yang duduk sambil berzikir kepada Allah. Kaum sendiri apa banyak? Tidak suatu kaum pun yang duduk sambil berzikir kepada Allah, melainkan dinaungi oleh para malaikat dan diliputi rahmat serta ketenangan turun kepada hati mereka, dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dibanggakan, disalapi, dihinakan. Di sini dibilang dibanggakan. Kenapa itu? Bisa Allah membanggakan? Kenapa? Dulu ketika Allah menciptakan Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menciptakan di bumi seorang khalifah. Malaikat apa? Protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima. Kenapa kau jadikan di bumi orang yang merusak bumi, menumpah darah? Kan kami yang selalu memujimu. Kata malaikat mengklaim kami yang memujimu, pantasnya kami, jangan manusia. Makanya begitu ada manusia berjamaah berzikir, membesarkan Allah, memuji Allah, Allah balikkan cakap. Nah, tuh malaikat, dulu kau bilang kalian kan yang selalu memujiku. Tuh kau lihat hamba itu. Kalian lihat itu hamba itu. Makanya makin banyak majelisnya, makin. Tuh lihat. Jadi kalau sempat terconggok satu orang, cocok bandingnya. Kan dulu malaikat bilang, kan kami yang memujimu. Kami itu orang banyak kan. Lalu yang ini tadi satu. Tuh kau tengok waktu terconggok itu, cocok kan? Nah, jadi duduk dalam kaum ini, ya, besar sekali itu fadilahnya. Allah pun bangga. Nah, ada lagi hadis dari Abi Waqid Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu, artinya jalan lagi. Ya. Di sini nomor 1468. Rasulullah pada suatu ketika sedang duduk dalam masjid bersama para sahabat. Imam Nawawi menempatkan hadis ini pada bab keutamaan zikir. Apakah kita bilang Imam Nawawi silap gitu? Silap tak silap, yang jelas sudah diakui dalam ini mereka ini sebagai rujukan. Saya nggak banyak komentar, saya bacakan saja. Tiba-tiba datanglah ada tiga orang yang datang. Yang dua orang terus menghadap Rasulullah, sedang yang satu orang lagi pergi belakang. Datang tiga, yang dua lah masuk, yang satu tengoknya pergi. Siapa yang satu? Ya, di sini nggak disebut siapa. Kita bisa bayangkan. Kedua orang itu berdiri di depan Rasulullah. Adapun yang seorang setelah dia melihat ada tempat yang longgar dalam himpunan majelis itu, lalu duduk di situ. Duduknya nggak gini nih, berdesak-desak.
Tengoknya gini, bukanya pintu, tengoknya. Itulah ya. Oh, ada tempat yang longgar. Latang dia langsung duduk. Duduk di situ. Sedang yang satu lagi duduk di belakang orang banyak. Tengoknya duduk di belakang. Yang seorang yang ketiga terus menyingkir dan pergi. Yang ketiga engkolnya kereta pulang deh. Tapi di sini nggak ada engkol kereta. Setelah Rasulullah selesai mengamati 3 orang tadi, beliau bersabda, tidakkah kalian mau kuberitahukan perihal 3 orang ini yang tadi datang? Adapun yang seorang yang melihat ada tempat longgar lalu duduk di situ, maka ia mencari tempat dirinya di sisi Allah. Kemudian Allah memberikan tempat kepadanya. Insyaallah. Makanya kalau melihat majelis zikir, kalau ada misalnya tempat yang longgar, datangi terus. Kalau nampak, berarti Allah tunjukkan kepadamu itu tempat di sisinya. Duduk di situ. Nah, bagus tak yang duduk tadi? Ada tak orang sekarang yang mau ini? Ada. 1, 2 pokoknya ada. Berarti kita akui ada. Adapun yang lainnya, yang duduk di belakang orang banyak, ia adalah pemalu untuk berdesak-desak, ya. Dan sikap ini juga terpuji, malu juga bagus. Maka Allah pun malu kepadanya. Cuman kita ini sekarang malu pemalas. Dikit aja itu. Kan? MA juga itu. Malu apa malas. Nah, itu enggak. Jangan nanti malas terus ngaku malu. Sedangkan yang seorang lagi yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga yang mana? Yang engkol kereta tadi kan? Yang engkol kereta. Yang pulang tadi. Kayaknya semangat kali bilang engkol kereta. Paham. Ya, sudah paham ya. Ia memalingkan diri, kata Nabi, maka Allah juga berpaling dari orang itu. Pertanyaannya, yang ketiganya ada orang? Ada juga. Kira-kira di hadis ini dipuji apa dicaci? Ya, dihinakan. Tetapi dari hinaan tersebut, dia malah balik menghina orang zikir berjamaah. Dah. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian ada lagi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Saya baca hadisnya saja, apa artinya sajalah pada poinnya. Muawiyah, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Muawiyah keluar menuju suatu halaqah, himpunan orang dalam masjid. Lalu dia berkata, jadi ada orang berhimpun di dalam masjid. Ya. Lalu dia berkata, apakah yang menyebabkan kalian duduk di masjid? Mereka menjawab, kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Jadi duduk mereka tadi untuk apa? Zikir. Untuk zikir kepada Allah. Itu. Lalu berkata lagi, apakah demi Allah tidak ada yang menyebabkan kalian duduk kecuali untuk berzikir kepada Allah saja? Mereka menjawab, iya. Tidak ada yang menyebabkan kami duduk di sini kecuali untuk zikir. Muawiyah lalu berkata, sebenarnya aku meminta sumpah dari kalian semua bukan karena meragukan kalian. Tidak ada seorang pun dari kalian yang menyamai kedudukanku di sisi Rasulullah, yang lebih sedikit hadisnya daripada diriku, karena sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Sesungguhnya Rasulullah pada suatu ketika keluar menuju suatu halaqah,
yang berhimpun dari kalangan sahabat. Lalu suatu halaqah yang berhimpun dari kalangan sahabat-sahabatnya. Lalu beliau bersabda, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Kata Nabi. Para sahabat menjawab, kami duduk untuk berzikir kepada Allah, juga memuji kepadanya, karena telah menunjuki kami kepada Islam, mengaruniakan nikmat Islam kepada kami. Rasulullah bersabda lagi, apakah demi Allah tidak ada yang menyebabkan kalian semua duduk di sini melainkan untuk zikir itu? Sesungguhnya aku bukan meminta sumpah dari kalian karena meragukan diri kalian, kata Nabi, tetapi Jibril datang kepadaku dan memberitahukan bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Di sini selesai dimasuk zikir waktu pagi dan sore. Ini tadi bab keutamaan zikir. Ada lagi hadis yang lain. Kalau kalian melihat taman sorga, singgah, nikmati, kata Nabi. Sahabat bertanya, apa itu taman sorga? Kata Nabi, halaqah zikir. Kalau kalian melihat taman sorga ada apa? Majelis zikir. Kalau kalian melihat majelis zikir, singgah. Kalau dia lewat tengoknya majelis zikir, harusnya singgah. Sekarang jangankan dari jalan nengok majelis zikir, singgah. Begitu zikir dimulai, dia lari. Terbaliknya itu 180 derajat. Tengok kadang-kadang di masjid habis subuh, Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, langsung berangkat 1-2 pulang. Padahal keutamaan mengikutinya, tidak boleh meninggalkannya tanpa sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman aswaja dimanapun kalian berada, mari kita dakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia ini khususnya mazhab Syafi'i, dengan cara ya di like, ya, di subscribe dan di share. Itu ajalah. Wallahu a'lam.